مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ilma da'wa qur'ana nura alladzi rafa' alladina utul ilma darajat wa kana dhalika fil kitabil mastura wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala al ulama man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzalika minas salihin. Pertama-tama kepada al-muhtaram al-ustadina alladzi nukrimuhu wa nuhibbuhu Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf hafizullah taala fi hayati wa umri. Para habaib jemaah dan juga kepada pemateri kita atau penceramah kita yang hadir pada malam hari ini. Pertama pada Dr. Harwis Alimuddin LC MHI dan kepada yang berikut pada Al-Muhtaram Dr. Haji Hidayatus Salam Sehan MH, beliau adalah Qudi Kesultanan Ternate, dan juga guru kita Al-Ustadz Ahmad Rizki Hanafi SPDI, dan juga kepada para habaib asatijah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini pembukaan pengajian oleh guru kita mulai pada malam pertama malam ini adalah dari Masjid Al-Amin, yang insyaallah seterusnya akan dibuka di masjid-masjid yang lain. Oleh karena itu, sebagai pembuka pada malam hari ini, kita persilakan kepada guru kita Al-Ustadzina Al-Habib Abdurrahman Kamil As-Sagaf untuk membuka sebagai tuan rumah daripada kita sekalian. Kepada Al-Ustadz Al-Habib, tafadhal mastura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliku bi jalalih wa nasta'inuhu isti'anatan taliku bi kamalih wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalih. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi, amma ba'du. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati seluruh para asatiz, wabil khusus Al-Ustadz Dr. Harwis mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih, wal Ustadz Dr. Hidayatus Salam Syekhan Qudi Kesultanan Ternate mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih, wal Ustadz Ahmad Rizki Hanafi, dan seluruh para asatiz yang hadir, yang saya muliakan, saya hormati. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh imam Masjid Al-Amin, wabil khusus Al-Habib Fauzi As-Saqqaf mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih, beserta seluruh pengurus Masjid Al-Amin, para hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
tokoh masyarakat, dan para sesepuh yang juga ikut hadir di malam yang mulia ini. Sebelumnya, saya secara pribadi juga ingin menyampaikan, karena masih suasana hari raya di bulan Syawal, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, meminta maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja selama mengajar di Masjid Al-Amin, dan kepada seluruhnya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pengampunan kepada kita seluruhnya. Syawal diartikan dengan irtifa, peningkatan. Artinya di bulan suci Ramadan kita telah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Harapannya setelah Ramadan kita bertambah baik, maka dinamakan dengan bulan Syawal, irtifa. Ada peningkatan kualitas amal ibadah, peningkatan ilmu, peningkatan akhlak yang mulia. Maka itu substansi daripada makna Syawal. La tarkabunna tabakan an tabak. Dengan harapan kita setiap pergantian atau bertambahnya umur kita bertambah baik, bertambah bijak, bertambah dekat dengan Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran yang perlu kita ambil ketika melaksanakan ibadah puasa? Sangat banyak diantaranya menumbuhkan rasa belas kasih sesama kita, terutama kepada kaum du'afa. Innal insana idza sham wa dhak mararatal ju' wal 'atas hasal 'indahu rahmah wa 'atfa 'alal fuqara'i wal masakin. Di dalam kitab Hikmatut Tasri' Al-Imam Jurjani mengatakan, sesungguhnya seseorang apabila berpuasa dia merasakan rasa lapar dan haus, harapannya muncul dalam hatinya rasa belas kasih kepada kaum du'afa yang mereka mungkin setiap saat dalam keadaan lapar dan haus. Tradisi para muhaddithun ketika berada di bulan Syawal, mereka meriwayatkan hadis tentang hari raya Idul Fitri yang biasanya diriwayatkan hanya khusus di hari raya Idul Fitri di bulan Syawal, di awal bulan Syawal. Disebut dengan al-hadith al-musalsal biyaumil Id. Hadis musalsal itu sendiri memiliki arti adalah meriwayatkan hadis Nabi disertai juga menerangkan keadaan Nabi, ekspresi Nabi tatkala beliau bersabda. Itu disebut dengan hadis musalsal. Musalsal kul ma'ala wasfin ata mithlu ama wallahi ambani fata kadzaka qad haddatsani qaiman au ba'da an haddatsani tabassama. Di antara para ulama yang meriwayatkan hadis musalsal terkait hari raya Idul Fitr itu sangat banyak, namun di antaranya adalah Musnidud Dunya Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Hasan Masyad, Sayyid Alwi Al-Maliki, dan ulama-ulama hadis lainnya yang sezaman seperti Sayyid Abdullah Al-Gummari, guru mereka, yang sanadnya bersambung kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wal-Imam Sakhawi, wal-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang terus sanadnya bersambung kepada Al-Imam Waqi' Ibn Al-Jarrah. Beliau mendapatkan hadis ini di hari raya Idul Fitri dari gurunya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mendapatkan hadis ini di hari raya Idul Fitri dari gurunya Al-Imam Ibnu Juraij. Al-Imam Ibnu Juraij mendapatkan hadis ini di hari raya Idul Fitri dari gurunya Al-Imam Atha ibn Abi Rabah.
Al-Imam Atha ibn Abi Rabah mendapatkan hadis ini di hari raya Idul Fitri dari gurunya, yaitu sahabat serta sepupu Rasul Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, syahidtu ma'a sayyidina wa maulana Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi yaumi Id Fitr awil adha, falamma faraga minas shalah akbal biwajhihil karim faqala ayyuhan nas qad asabtum khaira faman ahabba an yansarif falyansarif wa man ahabba an yugim hatta yasma' al khutbata falyugim, yang artinya saya menyaksikan atau saya ikut hadir bersama Rasul, kata Sayyidina Ibnu Abbas, di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Tatkala itu Nabi selesai sholat, Nabi menghadapkan wajahnya di hadapan jamaah yang hadir. Kemudian Nabi mengatakan, wahai segenap manusia, sungguh kalian telah mendapatkan suatu kebaikan. Siapa yang ingin kembali pulang ke rumahnya, maka silakan kembali pulang. Dan siapa yang ingin menetap hingga mendengarkan khutbah yang akan disampaikan, maka hendaklah dia menetap di tempat. Nah, ini hadis khusus diriwayatkan oleh para ahli hadis biasanya di hari raya Idul Fitri 1 Syawal. Dan ini juga termuat di dalam kitab karya Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki berjudul At-Tali' As-Sa'id Al-Muntakhab Minal Musalsalati Wal Asanid, yang beliau masukkan di dalam riwayat tersebut. Hadis ini juga menunjukkan bahwa setelah sholat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, setelahnya itu baru dilaksanakannya khutbah. Sebagaimana juga yang diriwayatkan oleh Al-Ghadi Syekh Yusuf An-Nabhani yang lahir tahun 1265 Hijriah, wafat 1350 Hijriah, di dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah, di mana beliau riwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi yaumi Idul Fitr awil Adha ilal musalla fa awwalu syai'in yubda'u bihi as-shalah. Nabi biasanya keluar di hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha ke musalla. Al-musalla maknanya al-khala'u atau as-sahara, bukan musalla dalam definisi pengertian dalam bahasa Indonesia, tapi dia adalah lapangan yang luas yang biasanya Nabi adakan sholat hari raya di lapangan yang kurang lebih 200 meter dari Masjid Nabawi, yang sekarang juga didirikan masjid namanya Masjid Al-Ghamamah. Itulah masjid tempat Nabi melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri khususnya. Darul Ifta, lembaga fatwa di Mesir disebut Darul Ifta, mengeluarkan pernyataan bahwa mazhab Syafi'i menganjurkan untuk melaksanakan sholat hari raya di masjid, tapi 3 mazhab yang lain menganjurkan untuk sholat di lapangan. Tapi salah satu guru kami itu Sayyidul Walid mengatakan kondisional, kalau di masjid sudah tidak muat, cari lapangan yang luas. Tapi kalau masih muat, bisa di masjid. Dan juga bisa juga di lapangan, karena ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Terakhir saya tutup, beruntung orang yang setelah puasa Ramadan dia lanjutkan dengan puasa Syawal setelah hari raya. Puasa Syawal disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam statusnya sunnah. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahri kulli. Rawahu Muslim, yang lahir 204 wafat 261 Hijriah. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian dia menyusul dengan 6 hari Syawal, maka seperti berpuasa setahun penuh. Bisa dilakukan dengan berurutan, bisa juga dicicil sepanjang bulan Syawal. Ada hikmah yang besar yang disampaikan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali
yang lahir tahun 736 Hijriah, wafat 795 Hijriah. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif beliau mengatakan anna muawadah as-siyam ba'da siyami Ramadan alamah ala qabuli shaumi Ramadan, lianna Allah Ta'ala idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu li'amalin shalihin ba'dahu kama qala ba'dhum thawabul hasanah al-hasanah ba'daha. Kata Al-Hafiz Ibnu Rajab, sesungguhnya orang yang membiasakan puasa sunnah setelah puasa Ramadan, ya tentunya yang dimaksud puasa Syawal di situ, maka itu sebagai tanda dan indikator bahwa puasa Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika ingin menerima amal seorang hamba, Allah berikan taufik, qudratu ta'ah, kemampuan melaksanakan ketaatan dengan amal soleh. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, pahala kebaikan adalah kebaikan setelah melakukan amal soleh atau setelah melakukan kebaikan tersebut. Oleh sebab itu, puasa Syawal adalah satu bentuk bonus yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebulan penuh dia berpuasa di bulan suci Ramadan, ditambah lagi dia melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Walaupun Imam Malik mengatakan hukumnya itu tidak dianjurkan, bahkan makruh. Mazhab Maliki tidak menganjurkan puasa Syawal dengan beberapa alasan. Di antaranya disebut oleh Ibnu Rushd di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, juga Al-Imam Zarqani dalam Syarah Al-Muwatta menyebutkan Imam Malik tidak menganjurkan puasa Syawal karena laisa min amali ahli Madinah, karena orang-orang Madinah di masa itu tidak mengamalkan puasa itu. Sedangkan Imam Malik menjadikan amalan penduduk Madinah sebagai landasan hukum, berbeda dengan Imam Syafi'i di mana ada teks hadis, itulah yang jadi hukum, bukan dari amal perbuatan penduduk Madinah. Yang kedua, kata ulama, lam yablughu hadzal hadis. Bisa jadi hadis tentang puasa Syawal tidak sampai kepada Imam Malik. Ada yang berpendapat demikian. Ada juga yang berpendapat Imam Malik khawatir makhafah an yalhaq al-jahalah. Ya, al-jahalah. Imam Malik khawatir orang-orang yang tidak memiliki ilmu selalu menggandengkan puasa Syawal dengan Ramadan sehingga dianggap menjadi satu paket puasa yang tidak terpisahkan. Pendapat keempat, menurut para ulama, lam yuqawi hadzal hadis wa lam yahtajja bihi. Imam Malik berpendapat hadis ini bukan hadis yang kuat dan tidak berhujjah dengan hadis tersebut. Tapi beda dengan Imam Syafi'i menganggap ini hadis yang kuat, apalagi setelahnya itu dimasukkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya minta waktu agak Isya mundur sedikit karena kita kapan lagi? Ini setahun sekali. Panjang umur, sehat walafiat. Ada ulama-ulama kita yang hadir di sini. Ya, kita istifadah mengambil ilmu dari beliau-beliau. Jadi Isya kita mundurkan sedikit untuk berikan kesempatan kepada guru-guru kita yang hadir untuk menyampaikan pesan-pesan kepada kita. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua penyakit-penyakit hati, iri hati, dengki, benci dan lain sebagainya. Ya, saya tutup dengan sedikit saya menyampaikan untuk beritahukan kepada guru-guru kami ini bahwa majlis ini itu diperintahkan, bukan saya secara pribadi membuat. Saya disuruh oleh 4 orang guru. Jadi bukan saya mengadakan sendiri. Yang pertama, tentu saja guru-guru saya yang ada di Asagofa. Ini saksinya ada Pak Iwan ketemu, Pak Munawar juga ketemu. Ya selalu para guru-guru yang di Asagofa, termasuk yang paling utama yang kami belajar kepada beliau, Kiai Haji Hasbullah, selama kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Hampir setiap hari ngaji sama beliau. Nah, beliau selalu punya harapan buka majlis ta'lim, buka madrasah.
Itu disampaikan seperti itu setiap kali bertemu. Jadi itu perintah awal dari beliau. Tapi saya masih ragu juga. Datang Habib Jindan ke Ternate, bertanya juga seperti itu. Sudah ada majelis belum? Belum. Kalau gitu buat aja. Ngasih nama Al-Mawaddah. Yang ngasih nama Al-Mawaddah Habib Jindan. Itu di Kalumata, di rumahnya Habib Soleh. Ya. Dikasih. Dan pada waktu itu sudah dapat restu dari yang hadir semuanya, karena kita minta doa ke semuanya. Ada Habib Bagir, ada Habib Rifqi yang mulia, ada juga Al-Habib Fauzi, ada orang-orang tua yang hadir juga pada waktu itu. Jadi setelah diminta, kemudian sebelumnya Habib Abu Bakar juga memerintahkan saya untuk membuka majlis. Dan juga murid dari Kiai Haji Maimun Zubair, Al-Ustadz Minanur Rahman, juga meminta untuk membuka majlis. Setelah itu baru kami mulai majlis ini. Jadi majlis ini sudah dapat restu dari guru saya yang belajar tahunan, tapi gak pernah menganggap saya murid, dan juga tidak pernah menganggap murid-murid ini murid. Kita malu sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad manggilnya sahabat, bukan murid. Saking tawaduknya gitu. Nah, jadi kita belum level guru sebenarnya, masih penuntut ilmu, dan harapan kita ya penuntut ilmu sampai meninggal. Jangan pernah berikan gelar pada saya secara pribadi sebagai seorang guru, sebagai seorang ulama, sebagai seorang mursyid, masih sangat jauh daripada itu. Manggil saya dengan penuntut ilmu saja, itu gelar terlampau tinggi, sehingga para murid-muridnya Sayyidul Walid selalu menyebut Tulaib, ditasgir. Kami ini yang sudah belajar 40 tahun, Kiai Hasbullah, saya terpaksa sebut salah satu guru saya yang mencontohkan akhlak yang mulia. Ya, guru itu yang membimbing kita menjadi orang yang baik. Imam Muslim pernah mundur jadi murid karena ada salah satu oknum gurunya iri hati kepada Imam Bukhari. Imam Muslim mundur. Lah, saya ingin memperbaiki diri saya, tapi ternyata yang saya belajar ini iri hati kepada Imam Bukhari. Dipulangkan semua kitabnya, mundur jadi muridnya ulama tersebut. Saya tidak mau sebut nama ulama itu, tapi tertulis, kalau dibaca dalam kitab tertulis, itu ahli hadis. Imam Muslim belajarnya bukan 1 tahun 2 tahun, bukan hanya 1 kitab, tapi mulazamah bertahun-tahun. Tapi ketika melihat ia iri hati kepada Imam Bukhari, Imam Muslim mundur. Karena tujuan belajar ilmu agama memperbaiki hati agar bisa dekat kepada Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tidak memiliki nilai apapun kalau hati seseorang itu penuh dengan kotoran hati. Gak akan bisa sampai mati, walaupun hafal semua kitab hadis, Al-Quran, tapi hatinya kotor, itu tidak akan memberikan makna. Karena tujuan Al-Quran membersihkan hati, tujuan hadis Nabi membersihkan hati seorang hamba agar bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu yang pengen saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita hadirkan hati, dengarkan dengan telinga yang ada di hati, untuk bisa mengambil nasihat-nasihat dari siapapun, terutama guru-guru kita yang hadir di Masjid Al-Amin. Wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.